The client list and the passenger logs. Sebenarnya, client list dan passenger logs adalah dua hal yang berbeda, tetapi menjadi hal yang sangat penting karena sering terjadi simpang siur informasi di internet. Meskipun keduanya berkaitan dengan Jeffrey Epstein, status hukum dan isi dari kedua dokumen tersebut sangat berbeda. The passenger logs, atau yang berarti manifesto penerbangan, adalah dokumen yang nyata dan sudah dipublis sejak lama. Isinya mencatat siapa saja yang pernah terbang dengan pesawat pribadi Epstein. Isi dokumennya adalah nama-nama pilot, kru, dan penumpang yang naik pesawat Epstein selama bertahun-tahun. Sumber dari log ini berasal dari kesaksian pilot Epstein, David Rogers, dan Larry Vysotsky selama persidangan Ghislaine Maxwell. Tetapi ini tidak berarti nama yang ada di sini otomatis mereka terlibat dalam kejahatan. Banyak orang termasuk selebriti, politisi, dan ilmuwan terbang bersama Epstein untuk urusan bisnis atau bahkan transportasi ke pulau pribadinya atau acara sosial tanpa mengetahui atau terlibat dalam aktivitas ilegalnya. Sedangkan yang dimaksud dari istilah client list sebenarnya lebih merupakan istilah media dan persepsi publik daripada dokumen hukum tunggal yang berjudul demikian. Publik atau masyarakat sering membayangkan ini sebagai daftar rahasia berisi orang-orang yang membayar untuk layanan ilegal. Namun secara hukum tidak ada satu dokumen yang dilabeli the client list. Kenyataannya, nama-nama yang muncul dalam dokumen tersebut termasuk korban, saksi, karyawan Epstein, hingga orang-orang yang hanya disebut dalam percakapan bukan berarti mereka adalah pelaku atau klien dalam konteks kriminal. Hingga saat ini, banyak nama besar yang muncul di log pesawat atau dokumen pengadilan telah memberikan klarifikasi bahwa interaksi media bersifat profesional atau sosial tanpa mengetahui sisi gelap Epstein. Kematian Jeffrey Epstein. Kematian Jeffrey Epstein pada 10 Agustus tahun 2019 di penjara MCC New York adalah salah satu peristiwa yang paling memicu teori konspirasi dalam sejarah modern. Meskipun hasil otopsi resmi menyatakan penyebab kematiannya adalah bunuh diri dengan cara gantung diri, banyak orang termasuk beberapa ahli dan tokoh publik meragukan temuan tersebut karena serangkaian kejanggalan yang terjadi pada malam kematiannya. Beberapa konspirasi mengatakan kalau dua penjaga tertidur yang seharusnya bertugas mengawasi Epstein selama 30 menit dan justru memalsukan catatan penjagaan. Dilaporkan juga bahwa kamera CCTV di depan sel Epstein mengalami kerusakan teknis atau tidak terekam pada saat kritis sehingga tidak ada rekaman visual saat kejadian berlangsung. Seorang ahli patologi terkenal Dr. Michael Baden yang disewa keluarga Epstein menyatakan bahwa cedera pada leher Epstein lebih konsisten dengan pembunuhan daripada gantung diri. Meskipun pejabat koroner di New York tetap pada kesimpulan bunuh diri, pendapat Dr. Baden ini menjadi bahan bakar bagi konspirasi. Hingga saat ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat tetap pada kesimpulan bahwa kematian tersebut adalah akibat kelalaian serius dari pihak penjara, bukan konspirasi pembunuhan. Pada tahun-tahun terakhir, ribuan dokumen tambahan telah dibuka ke publik, namun belum ada bukti yang secara langsung membuktikan bahwa Epstein dibunuh. Transhumanisme. Dalam konteks Epstein, transhumanisme bukanlah sekedar teori konspirasi internet, melainkan ambisi pribadi yang didokumentasikan oleh laporan investigasi media arus utama, seperti The New York Times. Epstein memiliki obsesi untuk memperbaiki ras manusia melalui genetika, sebuah ideologi yang sering disebut sebagai eugenika modern. Laporan mengungkapkan bahwa Epstein berencana menggunakan peternakan besarnya di New Mexico Zorro Ranch sebagai basis untuk proyek rekayasa genetika. Yang gila di sini adalah Epstein ingin menghamili hingga 20 wanita sekaligus untuk menyebarkan DNA-nya. Ia percaya bahwa kecerdasannya harus diwariskan secara massal. Setelah menghamili banyak wanita, Epstein berencana menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kognitif manusia di atas biologis normal. Hal disturbing lainnya adalah kemampuan Epstein membeli otak paling cerdas di dunia. Ia mendanai banyak ilmuwan di bidang genetika, kecerdasan buatan, dan fisika melalui sumbangan ke universitas seperti MIT dan Harvard. Ada hal yang lucu juga di bagian ini. Jadi katanya Epstein juga dilaporkan ingin kepala penisnya dibekukan setelah kematiannya agar suatu saat nanti bisa dihidupkan kembali dengan teknologi masa depan. Obsesi Epstein terhadap eugenika dan transhumanisme adalah fakta yang diakui oleh banyak ilmuwan yang para berinteraksi dengannya. Ia memandang dirinya sebagai sosok Ubermensch yang berarti manusia super yang ingin merancang masa depan sesuai citra dirinya. Keterlibatan intelijen. Keterlibatan badan intelijen dalam kasus Jeffrey Epstein adalah salah satu aspek yang paling sering dibahas namun juga paling sulit dibuktikan secara hitam di atas putih. Narasi utamanya adalah bahwa Epstein bukan sekedar predator seksual kaya, melainkan aset intelijen yang menjalankan operasi honey trap untuk tujuan pemerasan. Dalam dunia intelijen, honey trap digunakan untuk menjerat target penting seperti politisi, pengusaha, atau ilmuwan dalam situasi materi pemerasan yang disebut kompromat. Jika seorang tokoh penting terekam melakukan tindakan ilegal atau asusila di properti Epstein,
Epstein, badan intelijen bisa menggunakan rekaman tersebut untuk mendetek kebijakan atau mendapatkan informasi rahasia. Hal ini juga menjelaskan mengapa Epstein sangat agresif mendekati orang-orang paling berkuasa di dunia dari berbagai spektrum politik dan sains. Banyak agen federal dan jurnalis investigasi mempertanyakan dari mana sebenarnya kekayaan awal Epstein berasal. Meskipun dia mengelola dana Leslie Wexner, banyak yang merasa jumlah kekayaan dan aksesibilitas ke jet pribadi serta properti mewah di seluruh dunia tidak sebanding dengan portofolio bisnisnya yang terlihat. Sehingga muncul dugaan adanya pendanaan dari pintu belakang badan intelijen. Lolita Express dan kode rahasia. Lolita Express adalah sebutan populer untuk pesawat pribadi Jeffrey Epstein, sebuah Boeing 727 dengan nomor registrasi N212JE. Pesawat ini menjadi simbol sentral dalam kasus ini karena fungsinya bukan sekedar alat transportasi, melainkan bagian dari infrastruktur kejahatannya. Sedangkan mengenai kode rahasia, terdapat dua lapisan kode yang ditemukan dalam logistik operasional seperti Black Book dan kode yang sering dibahas dalam teori konspirasi publik. Lolita Express sering terbang dari bandara kecil atau terminal pribadi untuk menghindari pemeriksaan keamanan standar, termasuk memudahkan pengangkutan anak di bawah umur lintas negara bagian internasional. Dalam berkas pengadilan dan Black Book Epstein tidak ditemukan kode enskripsi seperti mata-mata, melainkan eufemisme dan singkatannya digunakan oleh staf-stafnya. Salah satunya adalah kode message. Dalam catatan jadwal Epstein, istilah ini hampir selalu menjadi kode untuk aktivitas seksual. Stafnya sering mencatat message diikuti oleh nama wanita atau remaja tertentu. Dalam beberapa korespondensi juga ada referensi mengenai pencarian siswa potensial atau pemberian beasiswa. Mengingat obsesi Epstein pada sains dan rekrutmen wanita muda diduga sebagai kedoknya untuk membawa remaja ke dalam lingkungannya. Teori lainnya menyebutkan ada lapisan kode lain yang populer di internet namun belum terbukti secara hukum dalam Epstein Files. Jadi di Pulau Little Saint James terdapat bangunan dengan kubah biru yang disebut kuil. Penganut teori konspirasi mengaitkan pola-pola arsitekturnya dengan simbol-simbol okultisme atau kode untuk predator anak. Meskipun secara arsitektural itu bisa saja hanya selera desain Epstein yang eksentrik. Intinya, istilah kode dalam file Epstein sebenarnya lebih bersifat administratif. Kejahatan ini bersembunyi di balik keterbukaan yang mencolok seperti terbang dengan jet besar dan mengundang orang-orang ternama. Namun menggunakan istilah harian seperti message untuk menyamarkan aktivitas ilegal di balik catatan akuntansi dan jadwal harian. Terowongan bawah tanah Little Saint James. Isu mengenai terowongan bawah tanah di Little Saint James adalah salah satu bagian yang paling sering diperdebatkan dalam narasi Epstein Files. Isu ini mencampur adukan antara fakta konstruksi bangunan dengan spekulasi gelap mengenai apa yang terjadi di bawah permukaan pulau tersebut. Spekulasi mengenai terowongan ini diperkuat oleh foto-foto udara dan rekaman drone terutama yang diambil oleh warga sipil setelah kematian Epstein yang menunjukkan pekerjaan penggalian masif. Selama bertahun-tahun ada laporan mengenai alat berat yang terus-menerus bekerja di pulau tersebut. Foto-foto menunjukkan adanya pintu seperti bunker atau rampa yang menuju ke bawah tanah di bawah bangunan utama dan bangunan kuil. Para pekerja dilaporkan dilarang membawa ponsel, harus menandatangani NDA yang sangat ketat dan seringkali tidak diperbolehkan mengerjakan bagian kecil tanpa mengetahui dana keseluruhan. Dari semua teori itu disimpulkan bahwa terowongan ini digunakan untuk memindahkan korban yang kebanyakan anak di bawah umur dari dermaga atau helipad langsung ke bangunan utama tanpa terlihat staf lain atau tamu yang tidak terlibat. Tapi secara fakta, Little Saint James memang memiliki infrastruktur bawah tanah yang luas dan tidak biasa untuk ukuran rumah tinggal pribadi. Secara spekulasi, kegunaan spesifik dari ruang-ruang tersebut untuk kejahatan seksual yang terorganisir adalah apa yang diyakini oleh banyak korban dan penyelidik independen. Namun, detail resminya masih terkunci dalam dokumen sensitif pemerintah. The Body Count. Istilah The Body Count merujuk pada daftar individu yang meninggal secara misterius, mendadak, atau dalam keadaan janggal yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Jeffrey Epstein. Bagi penganut teori konspirasi, ini adalah bukti adanya operasi pembersihan saksi. Bagi pihak otoritas, banyak dari kasus ini adalah kebetulan atau tragedi yang tidak terkait. Kematian Robert Maxwell pada tahun 1991 yang ditemukan tewas mengapung di laut setelah jatuh dari kapal pesiarnya Lady Ghislaine. Meskipun dinyatakan mengalami serangan jantung, banyak yang meyakini ia dibunuh oleh intelijen karena masalah keuangan dan rahasia negara. Lalu ada kematian Jean-Luc Brunel di tahun 2022. Jean-Luc Brunel adalah agen model Prancis yang merupakan kaki tangan utama Epstein dalam menyediakan wanita. Ia ditemukan tewas gantung diri di sel penjara La Santé, Prancis, saat menunggu persidangan atas tuduhan pemerkosaan anak di bawah umur. Secara statistik, banyak pihak yang menilai bunuh diri di antara orang-orang yang memiliki akses rahasia keuangan dan personal Epstein terlalu tinggi untuk dianggap kebetulan. Narasi yang berkembang adalah bahwa Epstein bukan satu-satunya orang yang punya rekaman pemerasan, dan siapapun yang mencoba membocorkan informasi akan dieliminasi oleh pihak yang kepentingannya terancam.